Pagi Abi, apa kabar? Ayo kita belajar tentang gejala alam yang tentu bisa menyambar. Hai TKA, ketemu lagi dengan Bunda Linda di hari keempat. Nah, ada yang sudah bisa menebak? Kira-kira apa ya sesuatu yang bisa menyambar dari langit menuju ke bawah? Biasanya datangnya bersama dengan hujan. Nah, kemarin setelah membahas hujan, hari ini kita akan membahas temannya hujan atau yang biasa menyertai hujan. Kira-kira apa itu? Ya, itu adalah petir. Setelah ini, ada yang mau cerita sama anak-anak semua? Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku adalah awan putih. Teman-teman, masih ingat bagaimana aku terbentuk? Yups, aku terbentuk dari penguapan air yang ada di permukaan bumi oleh matahari. Titik-titik air yang menguap ke atas mengumpul menjadi satu dan jadilah aku. Nah, hari ini aku juga mengajak teman yang lain loh. Yuk, kita kenalan bersama. Hai, aku adalah awan kelabu karena warnaku abu-abu. Hihihihi. Hai awan putih. Halo awan kelabu. Nah, aku juga mengajak teman yang lain loh. Yuk, kita kenalan sekali lagi. Aku adalah awan hitam. Hai teman-teman semuanya. Hari ini kami bertiga mau cerita sama teman-teman. Ya, betul. Tahukah teman-teman bagaimana petir itu bisa terjadi? Nah, begini penjelasannya. Nah, jadi ketika kami menguap dan naik ke atas ke tempat yang lebih tinggi, kami akan berubah menjadi kristal-kristal es. Karena semakin tinggi, semakin dingin. Di atas, saat tertiup angin, kami juga saling bertemu, saling bertabrakan. Nah, sama-sama berubah menjadi kristal es, saling bergesekan terus-menerus. Nah, maka terjadilah petir ya. Ya, teman-teman juga harus ingat ya, aku ini sangat berbahaya. Aku biasa datang menjelang hujan, selama hujan, dan setelah hujan reda, kami juga sesekali masih ada. Nah, kami ini sebelum sampai ke tanah akan menyambar benda-benda yang tinggi. Jadi, ketika ada hujan dan petir, teman-teman
tidak berteduh di bawah pohon ya. Karena nanti kalau pohonnya tersambar kita, tersambar kami, teman-teman juga bisa terkena. Teman-teman juga harus menghindari benda-benda tinggi yang lain, seperti tiang listrik. Ya, selain itu, teman-teman juga tidak boleh berada di tempat yang lapang, seperti lapangan, sawah, dan juga tidak berada di kolam renang, karena itu juga berbahaya. Ya, selain itu, teman-teman juga perlu mematikan alat-alat elektronik. Seperti apa saja? Ya, seperti televisi, radio, komputer, telepon kabel, dan juga handphone. Kabelnya harus dicabut ya dari stop kontak, karena petir juga bisa menyambar antena. Selain itu, kalau hujan lebat disertai petir, teman-teman harus berlindung di ruangan ya, supaya tetap selamat dan aman. Oke, sekian dulu cerita dari kami, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Dadah. Dan AO semuanya, terima kasih. Oke, setelah mendengar cerita dari 3 awan tadi, di mana yang 2 ada petirnya, kita lanjutkan ke tugas. Ambil gambar awan yang sudah disediakan dan siapkan gunting ya. Kita akan menggunting bentuk awan ini. Nah, siap gunting, ikuti garis melengkung ya. Kalau kemarin kita berlatih menggunting garis bulan ya, garis lengkung bentuk bulan. Nah, yang melengkungnya sekali, yang ini bentuk awan melengkungnya beberapa kali. Nah, dan kecil-kecil ya, diputar kertasnya, diputar lagi. Nah, kita sambil berlatih terus lanjutkan dan selesai. Kita balik. Wow, awan hitam. Setelah awan hitamnya dioles lem, kita akan tempel di kertas BC putih. Kertasnya boleh mendatar, boleh berdiri begini ya. Bunda pilih mendatar, Bunda tempel di tengah-tengah agak ke bawah sedikit. Nah, awan hitamnya sudah tertempel. Sekarang kita lanjut menggambar awan. Ya, kita tambahin lagi awannya. Kalau sudah menggunting, sekarang kita bikin gambarnya ya. Tadi terbentuknya petir karena apa? Karena awan-awan yang di tempat lebih tinggi berubah menjadi
kristal-kristal es dan saling bergesekan atau bertubrukan terus-menerus. Nah, sehingga jadi bermuatan listrik dan terjadilah petir. Setelah ini kita akan menggambar petir. Tapi sebelum itu kita lihat foto-foto petir berikut ini yuk. Ya, setelah melihat beberapa foto-foto petir tadi, kita siap menggambar. Untuk awannya, supaya berbeda, yang satu bisa diwarnai dengan warna kelabu. Petir bisa dari awan kelabu, awan hitam, dan juga bisa loh dari awan putih juga. Nah, sekarang kita siap menggambar. Untuk petirnya, silahkan Abi berkreasi ya. Tidak harus sama seperti Bunda. Nih, di sini Bunda gambar petir. Nah, seperti ini boleh ya. Ya, ada juga petir yang bentuknya begini. Ada juga yang bentuknya begini, kemudian bercabang. Ya, boleh ya. Nah, seperti ini nih, petir. Garis zigzag. Nah. Ya, lalu kita akan tulis kata ya, petir. Diawali dengan garis lurus panjang, diberi perut ke belakang. Nah, perutnya setengah di atas. Ini adalah P. Petir. P disusul dengan garis bubuk, pakai topi, dikasih kaki. E, B, E, P atau P, kemudian T. T garis lurus lalu berbelok dan diberi garis tengah. T, biar jadi T ditemani dengan huruf ya, lurus pendek diberi titik I, T, I, T. Dan terakhir disusul huruf garis lurus berkunci R, P, E, P, T, I, T, T, I, R, tir, petir. Setelah itu minta bantuan orang tua untuk menuliskan temanya, gejala atau peristiwa alam. Kemudian tuliskan juga keterangan waktu dan tambahkan nama, juga kelasnya. Bunda Linda garis miring TKA. Tugas 1 selesai. Dan tugas kedua masih di lembar yang sama. Kita akan menggambar salah satu benda elektronik yang harus dimatikan ketika ada petir ya. Abi bisa pilih televisi, radio, komputer, atau telepon kabel. Bunda Linda di sini pilih televisi. Ya, kita gambar di sini ya. Bunda gambar di sini televisi. Nah, ini kabelnya kalau masih menancap ketika ada petir perlu dicabut ya, karena berbahaya. Nah, nih
sudah digambar benda elektroniknya ya, kita beri tanda silang, boleh di atas, boleh di bawah, boleh di samping. Nah, ini kita silang, artinya tidak boleh dinyalakan ketika ada petir ya, nanti antenanya bisa tersambar. Nah, berikutnya di sebelah sini kita akan menggambar benda-benda atau tempat yang harus dihindari ketika ada petir. Ya, boleh menggambar tempat yang lapang seperti lapangan, sawah, atau kolam renang. Boleh juga menggambar benda-benda yang tinggi seperti tiang listrik, pohon. Nah, yang harus kita hindari, Bunda Linda di sini pilih pohon. Nah, ini juga berbahaya. Ya, ketika ada petir, tidak berada di dekat benda-benda yang tinggi. Nah, ini juga kita silang. Ya, ini dia ya, benda-benda yang harus dihindari dan peralatan elektronik yang harus dimatikan. Ketika hujan lebat disertai petir, saat kita berkendara juga perlu berhenti ya untuk berteduh atau berlindung di dalam ruangan. Petir dan juga kilat. Nah, kira-kira duluan mana? Duluan cahaya apa duluan suaranya? Iya, duluan cahayanya atau kilatnya ya. Ketika cahayanya sudah, baru deh suaranya. Jeder, seperti itu. Karena kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara. Oke, untuk peralatan elektronik yang menggunakan listrik dan benda-benda yang harus dihindari ketika ada petir. Gambarnya api, boleh pilih yang lain, boleh juga sama seperti Bunda. Untuk tugas ketiga atau terakhir, kita balik kertasnya. Jreng-jreng. Silahkan api menggambar tempat ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Ya, karena Bunda Linda beribadahnya di masjid, Bunda kasih contoh gambarnya. Api boleh sama seperti ini, boleh juga beda ya, menggambar masjid dengan bentuk yang lain. Nah, nanti untuk menggaris lurusnya boleh dibantu orang tua, boleh juga membuat sketsa dengan pensil baru ditebalkan. Oke? Nah, untuk yang beragama Nasrani, Bunda juga sudah siapkan contoh gambar tempat ibadahnya. Nih, gereja ya. Ini juga contoh. Api boleh sama, boleh juga berbeda. Selamat menggambar. Itu tadi kegiatan kita di hari ini. Semoga bisa membuat Abi senang. Bunda Linda ucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di hari kelima.